Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Citra Ahmad Faisal, mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 batch pertama. Dari mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dari LPTK IAIN Madura dengan NIM 25381101412 dan nomor peserta 9980590 005009. Pada video kali ini saya akan melakukan pembelajaran materi Daulah Umayyah di Andalusia menggunakan metode problem based learning. Untuk lebih lanjutnya kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, semangat pagi anak-anak. Pagi. Oke, di pagi hari ini kita nanti akan belajar tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Andalusia, melanjutkan materi yang sebelumnya. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya akan mengabsen dulu siapa yang tidak masuk hari ini. Oke. Yang nggak masuk lengkap, apa ada yang sakit atau kemana? Oke, ketua kelas, siapa yang nggak masuk? Jadi nggak masuk yang pertama ada Aulia, kemudian yang Rais. Oke, berarti Rais dan Aulia ya. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa, kita membaca surah dalam juz 30. Pada hari ini, giliran kita melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu membaca surah Al-Kautsar. Pas, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Idul Adha. Oke ya, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Oke, baik. Kita lanjutkan tentang pertemuan minggu lalu tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Umayyah di Andalusia. Minggu lalu kalian sudah saya bagi kelompok. Kelompoknya sudah seperti ini. Sudah sesuai? Oke, baik. Berarti kemarin kita review tugas kemarin tentang pertanyaan seperti apa Daulah Andalusia itu. Oke, baik. Pertanyaan pertama, kira-kira dalam pembentukan Daulah Umayyah di Andalusia itu diawali oleh siapa yang membentuk? Masih ingat nggak? Siapa? Abdurrahman pertama. Oke, siapa? Abdurrahman. Abdurrahman siapa? Yang berapa nak? Yang ketiga. Oh, kurang tepat. Ayo, pembentukan Daulah Umayyah Andalusia yang pertama diawali oleh yang membentuk Abdurrahman satu, atau kita kenal Abdurrahman bin Marwan. Dengan gelarnya adalah Ad-Dakhil. Oke? Ya, oke. Nah, Andalusia kalau kalian mengetahui, itu kemarin kita sudah bahas nih. Andalusia ini terletak di mana? Di Cordoba. Spanyol ya. Andalusia itu ada di wilayah semenanjung Iberia. Jadi ada semenanjung Iberia. Itu adalah wilayah Andalusia. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, kemarin kalian sudah diskusi nih. Jawabannya sudah sangat menarik. Sudah kalian tahu. Ada kota-kota khas dari Andalusia. Ya. Oke. Andalusia itu
Baik. Nah, kemarin kita juga sudah mempelajari tentang peradaban-peradaban dalam Daulah Umayyah di Andalusia. Oke, ada sekitar itu 4 kota. Kota peradaban Daulah Umayyah. Nah, kira-kira kemarin kota-kota itu apa saja? Mana saja? Toledo. Satu yang jawab. Siapa perwakilan? Oke, Naya. Oke, Cordoba, Granada, Malaga, dan Toledo. Nah, buktinya apa? Buktinya ada istana apa di sana? Alhamra. Istananya bernama Istana Alhamra. Bisa? Oke ya? Masih memahami materi minggu lalu? Masih. Masih paham? Masih. Bagus. Kalau sudah paham, maka kita akan melanjutkan nih. Kemarin kita dari proses, ya kan? Kita tokoh-tokohnya, ini adalah tokoh-tokoh yang mengawali. Mulai dari Tariq bin Ziyad, adalah seorang panglima dari zaman Umayyah di Damaskus, yang dia membukakan jalan sampai ini. Oke ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari sampai bab kemajuannya. Kemajuan-kemajuan dari Daulah Umayyah di Andalusia. Oke, untuk itu kita melanjutkan pertemuan minggu lalu. Ada satu hal, tugas kalian adalah saya punya permasalahan nih. Silahkan didiskusikan kembali. Permasalahannya seputar tentang Daulah Umayyah di Andalusia. Oke. Saya sudah kirim di grup belajar, bisa dibuka. Itu ada, saya tampilkan juga. Nah, baik. Nah, ini yang sudah saya share di grup belajar, itu juga saya tampilkan lagi nih. Ya. Kita ada permasalahan. Permasalahannya adalah ini. Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil mendirikan Daulah Umayyah setelah keruntuhan Umayyah di Damaskus. Di bawah pemerintahan Abdurrahman III dan Al-Hakam II, Cordoba menjadi pusat ilmu dan budaya di Eropa. Selain itu, masyarakat Cordoba di bawah Daulah Umayyah mampu hidup berdampingan secara damai dan bagaimana nilai-nilai bisa diterapkan kembali di masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah petunjuk kerja kalian. Petunjuk kerjanya tentang bagaimana nanti kalian tugasnya apa? Diskusi. Diskusi tentang nanti ini. Yang kalian kerjakan kemarin kan kita sudah pada diskusi ini. Nah, buatlah infografisnya menggunakan Canva dalam bentuk kertas A0 ukurannya. Ya. Bisa dipahami? Oke, baik. Kalau sudah bisa dipahami, kalian bisa bekerjakan sekarang untuk itu. Nanti jika kurang paham, bisa bertanya dalam prosesnya. Oke, bisa dikerjakan. Baik. Sudah jelas? Kalau belum jelas, jadi kalian itu memilih. Setiap kelompok silakan pilih. Memilih mau pakai yang pertama atau yang kedua. Yang pertama itu tentang keemasan Andalusia. Kan kemarin kita sudah membahas nih. Nah, sekarang kalian membuat infografis ya, tentang keemasan Andalusia. Yang kedua, atau kalian memilih tentang Cordoba itu sebagai keteladanan dari masa lalu dan toleransi untuk masa kini. Unsur yang harus dimuat itu sudah jelas. Ada kalau di satu ada 4 unsur, yang kalau kedua ada 3 unsur. Silakan dikerjakan. Kita milih temanya.
boleh pakai sudah selesai? Oke, sudah ya. Baik. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan atau mendemonstrasikan atau kalian menjelaskan hasil karya kalian pada teman-teman. Sehingga nanti bisa dilihat dan nanti setiap kelompok saya minta untuk menanggapi. Bagaimana, boleh bertanya, boleh menanggapi tentang apa yang dipresentasikan oleh teman-temannya. Oke, kita mulai dari kelompok satu dulu, yaitu kelompoknya Nabil. Baik, silakan. Kelompoknya Nabil untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan kepada kalian tentang keemasan Daulah Andalusia. Jadi ada tokoh penting yang mempengaruhi keemasan Andalusia ini. Nah, tokoh pentingnya itu ada Taurid bin Ziyad, terus itu
itu adalah seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan Andalusia dan juga tokohnya yang kedua ada Abdurrahman I. Kemudian ada ilmu pengetahuan yang berkembang. Yang pertama ada kedokteran dan bedah yang dipelopori oleh Al-Zahrawi. Kemudian ada filsafat dan ilmu logika, ya, dengan pelopornya Ibnu Rushd. Dan yang ketiga yaitu astronomi dan matematika yang dipelopori Al-Majri. Dan selanjutnya adalah arsitektur dan seni. Yang pertama adalah Masjid Istiqlal, yang kedua adalah Istana Alhambra, dan yang ketiga adalah kota-kota Mekah seperti Cordoba dan kemudian seni kaligrafi, seni rupa dan seni suara. Nah, yang selanjutnya yaitu ada nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme. Yang pertama ada bebas beragama, yang kedua ada kerja sama antar agama dalam ilmu, dan yang ketiga pemerintah terbuka untuk semua golongan. Oke. Ya, itu mungkin presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan atau sudah jelas dirasa? Baik, silakan bisa ditanggapi kelompok 2 menanggapi tentang bagaimana tentang presentasinya. Izin bertanya, bagaimana ciri-ciri arsitektur di Andalusia? Apakah ada contoh? Searching. Ada ciri khasnya gitu. Itu dicabut. Jadi Andalusia dari kata vandal, dari bangsa-bangsa vandal. Vandalis. Saya jawab Visigoth seperti yang dahulu sebelumnya gitu loh. Jadi jawabannya adalah perpaduan Islam, Kristen sama Visigoth atau apa? Kayak daulah-daulah sebelumnya. Bisa dipahami? Ya, jadi pahami. Ada tanggapan lain? Ada yang bertanya lain? Ya. Itu kenapa BB tidak? Oke. Oh. Mau nanya, itu bentuk fisiknya itu gimana ya? Nah, baik. Tadi kelompoknya kelompoknya Nabil sudah selesai. Nah, kita lanjutkan dengan kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan kelompoknya Idris untuk mengganggu untuk melanjutkan. Kita beri plus dulu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang keteladanan dan toleransi di Daulah Umayyah di Cordoba. Yang pertama kita akan membahas tentang tokoh dan bidang keilmuannya. Nah, yang pertama ada Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan hakim muslim yang lahir di Cordoba, Andalusia, Spanyol pada tahun 1126 Masehi. Nah, ternyata ya, Ibnu Rushd ini memiliki nama lain di dunia barat yaitu Averroes loh. Sama seperti asrama kita. Oh my god. Ternyata si Averroes ini atau si Ibnu Rushd ini merupakan seorang ilmuwan yang sangat berpengaruh di Cordoba, Spanyol. Mengapa? Karena gagasan-gagasan dia atau pendapat-pendapat dia tentang pemikiran dari karya-karya Aristoteles. Nah, ia juga dikenal dengan karyanya dalam berbagai bidang ilmu, termasuk hukum, kedokteran, dan filsafat itu sendiri. Nah, yang kedua ada Abdurrahman An-Nasir atau dengan gelarnya Abdurrahman ketiga. Abdurrahman ketiga ini adalah seorang khalifah Daulah Umayyah yang dikenal karena memiliki rasa toleransi yang tinggi. Ia dikenal karena mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi para pemeluk agama lain seperti Nasrani dan Yahudi. Lalu ada kehidupan sosial multikultural.
Yang pertama ada stratifikasi sosial yang fleksibel. Jadi mereka itu nggak mandang kasta yang miskin atau yang kaya. Kalau misal dia ada kemampuan untuk naik pangkatnya, ya udah dinaikin pangkatnya. Lalu ada bahasa dan sastra campuran, pasar atau yang biasa disebut sub sebagai pusat interaksi, institusi agama dan sosial yang berkolaborasi, kehidupan keluarga dan intermarriage, lalu pesta dan festival bersama, solidaritas dalam bencana dan kemanusiaan, forum ilmiah dan akademik terbuka. Nah, di Andalusia, di Cordoba ini kan itu kan nggak cuma umat Islam aja, ada umat Yahudi sama dan yang lain juga. Jadi mereka ini tetap pas kehidupan sosialnya itu tetap bersatu, jadi nggak ada mandang agama. Jadi saling tahu satu sama lain. Yang keempat itu ada wujud toleransi dan nilai Islam rahmatal alamin. Yaitu yang pertama itu praktek pemilihan pegawai yang bertugas khusus mengecek hak Islam akademi. Seperti yang tadi dibicarakan, kalau misal kamu tidak peduli kamu dari kasta manapun, kamu tuh bisa menjadi seorang pegawai jika kamu memiliki kemampuan itu. Lalu kemudian kepala gereja itu dibebaskan untuk memakai kebesaran pakaiannya dan bergerak bebas dalam pelaksanaan ajaran keagamannya. Lalu apabila ada warga muslim yang mengganggu warga non muslim, maka salah dan tidak dengan tegas. Lalu Abdurrahman II itu juga memberikan beasiswa kepada anak-anak non-muslim. Ada salah satu pemimpin yang namanya Umar II, dia itu mengatakan, perhatikan keadaan kelompok masyarakat yang dilindungi atau non-muslim dan melakukan mereka dengan lembut. Lalu di antara mereka menjadi jompo dan tidak memiliki sumber kehidupan, ini adalah tanggung jawab Anda untuk memperhatikannya. Jika dia memiliki kontrak di mana dia mempunyai hak, maka bantulah dia agar dia mendapatkan haknya. Dan pesan lainnya itu ada, bebaskanlah mereka jika mereka meminta untuk membayar pajak secara tidak adil dan pelajari dokumen lama. Lalu seandainya mereka ditemukan ketidakadilan terhadap muslim atau non muslim, maka kembalikan haknya. Dan jika mereka sudah meninggal, maka berikan haknya kepada ahli warisnya. Nah, jadi Islam itu di Cordoba, walaupun mereka itu multikultural, mereka tuh bisa membawa peradaban yang damai dan maju dalam hal yang menghargai satu sama lain, dalam pengetahuan dan toleransi. Baik, apakah ada pertanyaan? Bertanya lah. Jelas ya. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, jadi kita akhiri saja presentasi dari kami. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh masing-masing, sudah menjelaskan tentang bagaimana tugas-tugas yang sudah kita berikan. Salah satu ada yang bahas tentang keemasan Andalusia. Ada yang spesifik pada kotanya, kota Cordoba, di mana Cordoba itu menjadi kota yang multikultural. Oke. Nah, kalau bisa kalian lihat, kemarin kan kita sudah bahas nih, kejayaan-kejayaan sudah kalian diskusikan dan lain sebagainya. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat itu kan Cordoba itu begitu mencorok kemegahannya dari Istana Alhambra, Masjid Agung Cordoba, Universitas Cordoba, dan lain sebagainya. Namun, Cordoba itu juga akhirnya mengalami runtuh. Oke ya. Nah, kira-kira dari yang bisa kalian ambil tadi bagaimana? Kok bisa sih? Pernah nggak kalian bertanya-tanya, kenapa kok Cordoba itu bisa runtuh? Padahal kemegahannya kayak gitu. Bagaimana? Sistem peralihan kekuasaan yang terus tidak ada ideologi pemersatu. Nah, ini Cordoba, hal yang unik dari Cordoba itu anak-anak. Jadi Cordoba ini bentuknya daulah. Kalau daulah atau khilafah itu biasanya dipimpin oleh gelarnya apa? Khalifah. Tapi Andalusia beda, dipimpin oleh seorang Amir. Amir, dia bukan khalifah, tapi dia dipimpin gelarnya Amir. Ini yang menjadi berbeda. Tidak ada hal yang jelas dalam daulah Umayyah di Andalusia. Ideologi pemersatunya nggak ada. Berarti Abdurrahman III itu Amir
Amir. Amir dari kata dasar apa? Amr. Amr itu adalah apa? Perintah. Kalau amir, orang yang memerintah. Seperti itu. Nah, ada dua faktor. Kalau saya selalu ngomong bahwa ada dua faktor. Pasti faktor itu internal dan eksternal. Nah, faktor internal itu di sini perpecahan perebutan. Nah, ini menjadi sebuah faktor yang mutlak. Faktor mutlak tentang bahwa daulah Umayyah, di setiap daulah itu runtuhnya pasti ada perebutan kekuasaan. Perebutan tahta, terus ada dinasti-dinasti kecil yang memberontak. Lah, faktor eksternalnya yang menarik apa? Islam dan Kristen. Loh, kok bisa ada konflik? Padahal kemarin kan kalian sudah menjelaskan. Kok bisa menjadi konflik? Padahal waktu itu tadi jelaskan ada ini multikultural, negara yang toleran. Kok bisa ada konflik? Kira-kira apa? Nggak ada tokoh yang mempersatukan. Dia heterogen. Akhirnya ada konflik. Gitu. Kalau kita tarik mundur, Rasulullah punya apa untuk mempersatukan? Di Madinah dulu. Membuat apa? Piagam Madinah. Untuk menyatukan. Di negara kita punya apa? Pancasila. Untuk menyatukannya. Tapi di sini nggak ada. Ini yang menjadi konflik. Konflik paling besar adalah berubahnya Masjid Agung Cordoba menjadi gereja katedral. Itu adalah konflik yang sangat hari ini. Oke, dari sini apa yang bisa kita ambil sebagai bekal untuk masa depan, untuk bekal kalian melangkah selanjutnya? Kira-kira apa yang bisa diambil dari pembelajaran dari Andalusia? Toleransi. Bagaimana toleransi itu? Menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan, itu yang harus dipegang dalam daulah dari pembelajaran dari setiap perjalanan. Intinya, nggak ada sistem pemerintahan yang sempurna. Oke, kita sudah mempelajari nih ya, mulai dari Rasulullah, peninggalan Rasulullah ini berubah berapa kali? Banyak. Abu Bakar melalui apa kemarin? Kesepakatan. Umar ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Utsman voting ya. Voting di mana? Majelis Ahwa. Ali secara aklamasi atau kesepakatan dari majelis ini baru berubah menjadi daulah. Nah, berubah. Pemerintahan Islam itu juga berubah. Maka nggak ada perubahan yang sempurna. Pasti ada plus dan minusnya. Tinggal bagaimana nanti kita yang hidup hari ini adalah mengambil hikmah untuk pijakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Terima kasih. Kita akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari tentang daulah Umayyah mulai minggu kemarin dan minggu kemarin lagi, 2 minggu lalu sampai minggu ini tentang membedah keindahan, keemasan Islam, kita tutup pada Umayyah di Andalusia ini. Kita tutup di sini karena minggu depan kita akan memasuki babak baru tentang peradaban, di mana yang kita kenal adalah sedikit adalah zaman kemunduran Islam. Kita spill. Oke ya? Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.